Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1479. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Begitu seseorang mendekat, maka seseorang itu akan terluka parah oleh hanya kekuatan darinya. Hahaha, tuanku benar. Jika ingin lebih dekat, maka mendekat saja ke sana. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendekat sedikit pun. Aku mencoba menghentikanmu karena aku punya niat baik, tetapi kamu memperlakukanku seperti keledai karena niat baikku. Para leluhur itu semuanya mencibir dan memberi jalan kepada Qinchen. Mereka semua memandang Qinchen dengan santai, ingin melihat lelucon Qinchen. Tidak bisa mendekat, kata Qinchen. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak banyak berbicara. Sosok Qinchen langsung melesat dan dengan cepat bergerak menuju ke penghalang tersebut. Boom! Di saat Qinchen terus mendekat, aura iblis yang memancar dari penghalang tersebut menjadi semakin kuat. Gelombang aura iblis yang menakutkan berdampak langsung kepada Qinchen, menyebabkan darah dan energi di tubuh Qinchen melonjak terus-menerus. Di samping itu, Shikongjian dan Lin Yuan Supreme juga mengubah ekspresi mereka. Wajah mereka berdua menjadi pucat dan mereka merasa sulit untuk menghidupi diri mereka sendiri di bawah kekuatan ini. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh leluhur iblis abis saat itu. Meskipun ini bukanlah hal yang baik, namun ini sangat kuat dan tidak ada apa-apanya dalam hal kekuatan. Bagaimana Shikongjian dan Lin Yuan Supreme bisa melawan? Melihat ekspresi dan sosok tersandung Shikongjian dan yang lainnya, ekspresi sarkasme di sudut mulut telur Anlei dan yang lainnya menjadi lebih intens, seolah-olah mereka sedang melihat tiga badut. Tuan, aura penghalang ini terlalu menakutkan. Jika Anda mendekatinya dengan gegabah, saya khawatir. Tidak lama kemudian mereka bertiga sampai di penghalang tersebut. Shikongjian berkata seperti itu dengan ekspresinya yang terus-menerus berubah. Karena mereka merasakan napas yang kuat membuat mereka tercekik dan menjadi sulit untuk bisa bernapas. Tidak masalah, kata Qinchen. Dia menyipitkan matanya dan melihat penghalang di depannya. Dari penghalang tersebut, Qinchen merasakan aura kuat dari dunia iblis. Dan pada saat yang sama, Qinchen juga merasakan perasaan yang akrab. Hal ini membuat Qinchen bertanya-tanya, mungkinkah itu karena pohon iblis dari 10.000 alam? Namun jika tidak, bagaimana dirinya bisa memiliki perasaan yang begitu akrab? Di saat Qinchen selesai berbicara, telapak tangannya telah menyentuh penghalang tersebut dan boom! Penghalang itu meledak seketika dan aura menakutkan langsung melanda, memaksa Shikongjian dan Lin Yuan Supreme tersandung untuk mundur, memuntahkan darah dari sudut mulut mereka dan warna ekspresi mereka berubah. Itu hanyalah napas yang menimpa mereka, tetapi keduanya langsung terluka. Hahaha. Di samping terlihat banyak dari leluhur kegelapan itu tertawa ketika melihatnya. Apakah kedua orang idiot ini benar-benar berpikir bahwa penghalang itu begitu mudah untuk didekati? Namun sebelum tawa mereka berhenti, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Tawa itu berangsur-angsur mengeras dan semua orang melihat ke depan dengan tatapan kosong. Seketika semua orang pun terkejut. Karena mereka melihat Qinchen yang memegang tangannya pada penghalang tersebut, tetapi Qinchen tidak terguncang oleh dampak tersebut. Terlihat Qinchen dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam yang tampaknya itu kebal terhadap dampak energi iblis, memungkinkan Qinchen untuk menahan gelombang energi iblis ini. Qinchen nampak tidak cerdas sedikit pun. Pada saat ini Qinchen menekankan tangan kanannya ke penghalang di depannya dan kekuatan penghalang menyebar dan beredar dengan gila-gilaan, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Boom, boom. Kekuatan lapisan penghalang terus-menerus melonjak, tetapi Qinchen tetap tidak bergerak seperti batu di atas ombak. Ada lapisan kekuatan gelap yang aneh yang mengalir di sekujur tubuhnya. Itu seperti seberkas cahaya hitam yang berkeliaran menahan invasi penghalang iblis ini. Di kejauhan, leluhur Anlei dan orang-orang lainnya yang melihat pemandangan ini, mata mereka sendiri semuanya memiliki ekspresi gemetar dan ngeri. Mereka tidak pernah dapat memahami betapa menakutkannya pesona penghalang iblis ini. Karena selama ratusan juta tahun ini mereka telah mencoba yang terbaik untuk menerobos penghalang pesona iblis ini. tetapi mereka hanya memperoleh kekebalan dan pemahaman tertentu tentang penghalang pesona iblis tersebut.
namun mereka tetap akan terluka dikarenakan dampak dari energi iblis ini. Tetapi bagaimana dengan pemuda di hadapan mereka ini? Terlihat itu tanpa cedera. Bagaimana mungkin pemenangan seperti itu tidak mengejutkan mereka semua? Apakah ini kekuatan iblis? Di kejauhan tahta Supreme juga berpikir, ini adalah kekuatan klan iblis. Orang ini memiliki kendali luar biasa atas cara surgawi klan iblis di alam semesta ini. Dia dapat mengimbangi dampak energi iblis pada penghalang klan iblis tersebut. Tapi bagaimana itu bisa? Mereka juga telah memahami cara surgawi para iblis di alam semesta ini. Bahkan Mahaguru Shihen dan Mahaguru Lin Yuan, juga si Kongjian juga yang lainnya memiliki asal-muasal iblis tertentu di dalam tubuh mereka. Tetapi bagaimanapun juga asal-usul ini adalah kekuatan eksternal, dan kekuatan yang dikembangkan kemarin sore. Mereka mungkin dapat menipu hukum surgawi alam semesta ini, tetapi mereka tidak akan banyak berpengaruh di depan penghalang iblis yang disempurnakan oleh leluhur alam semesta ini, yaitu leluhur iblis abis. Karena metode leluhur iblis abis hampir sama kuatnya dengan surga, tetapi pemuda di depannya ini benar-benar melakukannya. Apakah anak ini sudah memahami jalan iblis surga sejak dia masih dalam kandungan ibunya? Beberapa leluhur mengerutkan kening dan melihat petunjuknya. Jika bukan karena sumber kegelapan yang sangat murni di tubuh Qingchen, mereka bahkan akan berpikir bahwa Qingchen adalah klan iblis. Di depan penghalang iblis itu, Qingchen meletakkan tangan kanannya di atas penghalang dan duar. Segera gelombang kekuatan besar melanda-landa di antara alis Qingchen. Mata penciptaan langsung terbuka. Boom! Dalam sekejap batasan luar biasa muncul di depan mata Qingchen. Batasan ini sangat rumit sehingga tampak mempesona. Pergi! Hati Qingchen bergerak dan segera aliran energi iblis ditembakkan, mencoba untuk memecahkan batasan tersebut. Tetapi batasan tersebut sangat rumit. Bahkan dengan pencapaian Qingchen dalam hal pembatasan, dia tidak dapat melihat petunjuk dari batasan tersebut dalam waktu yang singkat. Di kejauhan ketika tahta Supreme dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka tidak bisa menahan untuk tidak berkedip. Yang mulia, apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia mencoba melanggar batasan di depan? Kata seorang leluhur, dia berkata dengan ragu. Kita telah mencoba mendobrak batasan ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bisa mendobraknya. Bagaimana anak ini bisa melanggarnya? Tenanglah, itu mungkin hanya kebetulan. Salah satu leluhur nampak mencibir dengan nada yang menghina. Namun tahta singgasana Supreme menyipitkan matanya. Biarkan dia mencoba saja, toh tidak ada kerugian bagi kita. Tapi Tuan Tahta Supreme, hanya anak itu. Para leluhur lainnya mencibir, jelas mereka tidak percaya bahwa Qingchen dapat melanggar pembatasan ini. Tetapi karena Tahta Supreme mengatakan demikian, maka mereka secara alami tidak akan menghentikan Qingchen. Ini adalah pembatasan yang telah mereka habiskan selama ratusan juta tahun, tetapi mereka tetap tidak bisa melanggarnya. Apakah orang ini mengira bahwa dia dapat melanggarnya dengan mudah? Di depan penghalang pembatas itu, Qingchen memutar mata penciptaan dan terus-menerus mengaktifkan energi iblis. Boom, boom. Tidak peduli Anda mencari penghalang ini, selalu sempurna, sangat indah sehingga hampir tidak ada cacat yang ditemukan sedikit pun. Qingchen pun segera mengirimkan pesan suara ke dunia kacau. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci semua darah, dapatkah Anda melihat petunjuk dari pembatasan ini? Mendengar itu, leluhur naga Hong Huang berkata dengan sungguh-sungguh, Qingchen, penghalang ini sangatlah kuat. Ini seharusnya menjadi penghalang tingkat puncak. Bahkan jika kita ingin menghancurkannya di masa kejayaan kita, itu tidak akan mudah dan akan memakan banyak waktu. Sementara leluhur suci sungai darah juga mengangguk. Ya, penghalang ini harus diintegrasikan dengan bagian dari asal-usul leluhur iblis abis. Jika Anda ingin menghancurkannya, sangat tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal. Mendengar semua itu, Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Ini cukup menyusahkan. Pada saat ini, Lord of the Abyss buru-buru berkata, Tuan, ini adalah batasan asal khusus yang ditetapkan oleh leluhurku. Jika Anda ingin melanggarnya, selain menggunakan kekuatan eksternal, yaitu ada hanya satu cara, yaitu dengan gunakan kekuatan asal sebenarnya dari klan iblis abis saya untuk memperkuat penghalang ini untuk tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Dia diam-diam menyerbu penghalang ini dan lalu mencari terobosan. Kata Lord of the Abyss, memperkuat pesonanya. Ya, pesona ini adalah pesona yang tumbuh dengan sendirinya, begitu bersentuhan dengan sumber paling murni dari
klan iblis abis, maka itu secara otomatis dapat memperkuat pesona tersebut. Pesona ini bahkan dapat menyerap rukun surgawi klan iblis kehampaan semua waktu, kekuatan asli, tetapi dalam proses berkembang, inti dari persona secara alami akan muncul di hadapan Anda. Tuanku, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan peniblis dari 10.000 alam untuk meninggalkan bekas di atasnya, dan lalu kemudian Anda dapat melakukannya, memahami sepenuhnya struktur pesona penghalang ini dan lalu memecahkannya, kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan secara mendetail kepada Qin. Mendengar itu, mata Qin pun langsung berbinar. Ini, mungkin itu jalan. Dalam hal ini, tolong aktifkan asal mula iblis abis untuk membantuku mendobrak pembatasan ini, kata Qin lalu berdengung. Tangan kanan Qin langsung menyentuhnya. Pada saat yang sama, Qin diam-diam memutar pohon iblis dari 10.000 alam. Di dunia yang kacau, energi iblis Yuan murni asal penguasa iblis jurang mengikuti lengan Qin. Itu adalah kekuatan dari Lord of the Abyss dan itu langsung memasuki penghalang terlarang di depan. Di saat asal-usul klan iblis abis murni ini bersentuhan dengan penghalang energi iblis di depan, lalu dengan keras penghalang itu dengan cepat menyerap kekuatan asli yang ditanamkan oleh Qin pun segera mengintegrasikan kekuatan peniblis dari 10.000 alam ke dalam sumber ini. Kemudian berdengung, Qin merasakan bahwa kekuatan peniblis dari 10.000 alam disertai dengan asal mula iblis abis dengan cepat memasuki penghalang pesona iblis dan lalu bergabung dengan penghalang pesona iblis tersebut. Segera semua struktur pembatas dari penghalang iblis ini langsung muncul di benak Qin. Ditemukan, kata Qin, matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ketika kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam sepenuhnya terintegrasi dengan penghalang energi iblis ini rusak, Qin tiba-tiba mengaktifkan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Boom, seluruh penghalang energi iblis ini tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya cemerlang langsung melonjak ke langit. Rune rumit dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika dari penghalang energi iblis tersebut. Itu adalah... Di kejauhan, tahta supreme dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka dengan lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan dan kengerian. Boom, karena saat ini antara langit dan bumi, pilar-pilar cahaya iblis yang menakutkan melesat ke langit, dan seluruh area terlarang yang gelap bergemuruh. Tahta supreme dan yang lainnya benar-benar tercengang. Leluhur Anley dan yang lainnya juga gemetar tak percaya. Ini adalah... Leluhur Anley dan yang lainnya juga tampak ngeri. Penghalang iblis di depan mereka menampak melonjak dan segala sesuatunya berubah, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Penghalang iblis itu perlahan-lahan dirobek oleh Qin. Boom, kemudian sebuah celah pun terbuka dan dari celah tersebut gelombang energi iblis yang mengejutkan melonjak dan menyerang Qin dengan gila-gilaan. Dan kekuatan di dalamnya dengan cepat membungkus Qin, sepertinya menelan Qin sepenuhnya. Energi iblis ini sangatlah kuat dan begitu lolos tampaknya itu akan merusak dunia. Boom, pada saat yang sama, celah yang dibuka oleh Qin perlahan-lahan menutup di bawah pengaruh energi iblis. Tahta singgasana supreme saat ini menunjukkan ekspresi terkejut. Anak laki-laki itu benar-benar berhasil menembus penghalang iblis. Bagaimana ini mungkin? Kata tahta singgasana supreme. Sialan, apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam di sana? Mengapa kalian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan energi iblis ini? Melihat kerumunan yang tercengang, Qin tidak bisa menancar berut dan berteriak seperti itu untuk membuat gerakan tangan. Satu demi satu jimat ajaib yang sederhana dan kompleks langsung dituangkan ke dalam pesona penghalang iblis dan berubah menjadi sebuah rantai, menghalangi energi iblis ini, menutupi penghalang udara. Melihat ini, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme buru-buru melangkah maju. Gerbang batu Lin Yuan dan istana kun iblis dengan cepat terbang keluar dari mereka. Kedua harta karun tingkat supreme itu berubah menjadi banyak hantu dalam sekejap, tiba-tiba menghalangi penghalang energi iblis tersebut. Kemudian bergemuruh, gelombang energi iblis menghantam istana kun iblis dan gerbang batu Lin Yuan dengan ganas, menyebabkan si Kongjian dan Lin Yuan Supreme mundur terus-menerus dengan darah yang terus mengalir dari sudut mereka. Qin menoleh melihat ke tahta supreme lalu berkata dengan dingin, "Yang mulia, mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Apakah Anda ingin melihat penghalang iblis ini ditutup lagi? Kalian telah mencoba membuka penghalang iblis di sini selama banyak waktu, beberapa tahun dan mungkin ratusan tahun. Pasti kalian telah banyak melakukan pengaturannya kan? Lalu kalian tunggu apa lagi? Ini merupakan kesempatan. Apakah kalian masih ragu?" Kata Qin. Mendengar itu, pupil mata tahta supreme menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Lakukan!"
Setelah kata-kata tahta supreme itu jatuh, dia memimpin dan lalu kemudian melihat di cakrawala tanah telarang kegelapan ini, rantai-rantai yang semuanya berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul. Boom! Rantai satu api gelap yang menyala-nyala meledak dari tanah telarang kegelapan, dan dalam sekejap pembatasan mengerikan pada penghalang iblis di depan saling terkait. Yang mulia, leluhur Anlai dan yang lainnya berkata dengan kaget, "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kalian tidak mengambil tindakan sesegera mungkin?" Tahta Supreme berkata dengan suara yang dingin, "Tidak bisakah kalian semua melihat ini merupakan peluang yang bagus?" Kata Tahta Supreme, dia terkejut dan menatap Qinchen. Selama ratusan juta tahun orang-orang ini telah berdiri di sini hanya untuk membuka penghalang iblis ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Namun sekarang Qinchen telah melakukan semuanya sekaligus, yang membuat mereka terkejut. Dia terkejut, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan besar seperti ini, karena ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia menerapkan pembatasan paling kuat yang telah dia buat di sini dalam ratusan juta tahun terakhir. Seketika serangkaian pembatasan gelap yang menakutkan datang seketika untuk menghentikan pesona penghalang iblis tersebut. Leluhur Anlai dan yang lainnya juga langsung terbangun pada saat ini dan mereka mengetahui kunci dari masalah ini, dan mereka semua pun segera mengambil tindakan satu demi satu. Dalam sekejap rantai-rantai kegelapan menembus langit dan berubah menjadi jaring padat, terus-menerus menghalangi penutupan celah pesona penghalang iblis tersebut. Kesempatan yang bagus. Rusak, kata Qinchen, pelangi ilahi mekar di matanya. Di antara alisnya, mata penciptaan tiba-tiba aktif lagi. Boom! Semua pemandangan di depannya muncul di benaknya, termasuk struktur penghalang iblis dan banyak lagi pembatasan dan rantai gelap. Semuanya adalah satu. Satu dari semuanya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Qinchen. "Pergi!" teriak Qinchen dengan tajam, dan sumber kegelapan di tubuhnya tiba-tiba meletus, mengalir langsung kepada rantai gelap itu. Dan di rantai gelap itu cahaya rune yang menyilaukan langsung meledak, dan dalam raungan yang keras, iblis itu hancur. Penghalang pesona itu terbuka sedikit demi sedikit. Dengan suara klik, Anda dapat melihat bahwa pintu masuk pesona penghalang iblis terbuka sepenuhnya, dan pusaran gelap muncul di depan semua orang mengarah langsung ke kedalaman pesona penghalang iblis tersebut. Pintu masuk penghalang akhirnya terbuka sepenuhnya, dan di saat pintu masuk penghalang terbuka, scene kemudian berpindah. Saat ini di tanah jurang maut terlihat patriark klan iblis abis, Gerhana Supreme. Dia nampak memimpin banyak ahli untuk terus-menerus mencari kemanapun di klan abis. Sejumlah master iblis berkumpul di sini, masing-masing dari mereka adalah ahli Tahta Supreme. Mereka adalah banyak master iblis tingkat tinggi yang datang ke sini mengikuti perintah dari Gerhana Supreme atau Patriark Abis. Cari cepat, cari mereka sedikit demi sedikit. Pemimpin klanku tidak percaya bahwa orang-orang ini bisa terbang jauh. Kita harus menemukan mereka untuk pemimpin klan. Patriark Abis nampak memiliki mata yang dingin dan dia berkata dengan tajam kepada para master iblis ini. Mengikuti perintah dari leluhurnya, dia telah mencari tentara adil yang telah menghancurkan rencana lautan iblis kekacauan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat menangkap pihak lain. Sebaliknya, dirinya malah kehilangan api iblis supreme dan juga yang lainnya satu demi satu karena berpisah dari Patriark Abis. Bagaimana mungkin Patriark Abis tidak marah? Dan begitu leluhur kembali, maka dirinya pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Boom! Aura supreme yang menakutkan dan gila juga mencari kemana-mana di jurang maut ini. Tetapi tiba-tiba, boom! Daun surgawi ras iblis bergetar sedikit dan kekuatan tak terlihat menyebar ke seluruh alam iblis. Dan hal itu pun langsung dirasakan oleh Patriark Abis. Ini, Patriark Abis pun seketika berubah warna dan dia melihat ke arah langit yang jauh dengan kaget. Dari sanalah fluktuasi itu berasal, dan di sanalah wilayah klan iblis abisnya berada. Itu penjara iblis tak terbatas. Patriark Abis menundukkan kepalanya dan sebuah tiang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Terlihat ada garis-garis rumit pada tiang hitam tersebut. Nampak itu terus-menerus berkedip. Dia bisa melihat aliran udara melonjak di dalam tiang hitam itu. Itu sebenarnya mulai muncul dengan serangkaian retakan. Pembatas penghalang yang dipasang oleh nenek moyangku di penjara iblis tak terbatas telah dihancurkan oleh seseorang. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya yang bisa menghancurkan penghalang yang dibuat oleh nenek moyangku? Ini sama sekali tidak mungkin.
Kata Patriark Abyss, dia langsung tampak ngeri. Kristal ajaib hitam di tangannya itu adalah sepotong kristal ajaib yang disihir oleh leluhur penjara iblis tak terbatas. Selama sesuatu terjadi pada penjara iblis tak terbatas, maka dia akan segera menyadarinya. Mungkinkah anggota klan kegelapan telah berhasil menerobos larangan yang telah dibuat oleh nenek moyang? Tapi bagaimana ini mungkin? Kata nenek moyang, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota klan kegelapan di benua Heiyu, mustahil bagi mereka untuk bisa menembus larangannya. Kata Patriark Abyss, suaranya nampak bergetar. Segalanya saat ini sedang dalam masalah besar. Sebagai Patriark klan Iblis Abyss, dia secara alami menyadari tata letak leluhurnya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klan kegelapan, leluhurnya dengan sengaja mengubah penjara iblis tak terbatas menjadi benua Heiyu, yaitu tempat di mana anggota klan kegelapan dapat bertahan hidup di sana. Dan itu merupakan inti dari transformasi benua Heiyu, yaitu adalah harta karun senjata sumber jiwa iblis. Dengan artefak sumber jiwa iblis di situ, mereka klan Iblis Abyss tidak perlu khawatir klan kegelapan akan berbalik melawan mereka. Tetapi kini penghalang yang telah menjaga sumber jiwa iblis penjara iblis tak terbatas itu telah dipatahkan oleh seseorang. Hal ini membuat Patriark Abyss terkejut dan marah.